Panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jatim sebagai tersangka kasus KDRT terhadap sang istri, Vena Melinda. Ferry Irawan didampingi pengacara membantah atas tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya dalam kasus KDRT. Sekitar pukul 10 Senin pagi, Ferry Irawan didampingi kuasa hukumnya Jeffrey Simatupang tiba di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur guna memenuhi panggilan penyidik Subdit Renata untuk menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka KDRT. Ferry Irawan membantah tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya dalam kasus KDRT. Ferry juga membawa bukti foto kekerasan yang dilakukan Vena Melinda 2 hari sebelum peristiwa KDRT. Ferry Irawan mengaku terus berupaya membuka komunikasi dan berdamai dengan sang istri Vena Melinda. Menangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur, akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur. Dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Ada bukti transfer? Pihak pengacara membawa bukti-bukti bantahan terkait Ferry Irawan yang diklaim tidak memberikan nafkah dengan menunjukkan tangkapan layar bukti transfer uang dari Ferry ke sang istri Vena Melinda. Selain itu, pihak pengacara memohon kepada penyidik agar Ferry Irawan tidak ditahan dengan alasan memiliki riwayat penyakit. Kita nanti masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaan dari penyidik. Kalau melihat pasal dari ancaman hukumannya, yang bersangkutan bisa ditahan, tapi semua tergantung daripada hasil pemeriksaan penyidik. Seperti diketahui, kasus KDRT pasangan artis Vena Melinda dan Ferry Irawan mencuat setelah Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke Polres Kediri terkait KDRT yang ia terima. Proses kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Polisi telah menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Wahyu Pratama, Surabaya, Jawa Timur. Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan. Jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua menuntut sopir keluarga Verdi Sambo, Kuatmaruf, 8 tahun penjara. Dilansir dari cnnindonesia.com dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang, jaksa penuntut umum meyakini Kuatmaruf bersama-sama dengan Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Terdakwa Kuat diyakini jaksa melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP terkait pembunuhan berencana. JPU juga menanyakan hal yang memberatkan Kuat adalah perbuatannya turut serta menghilangkan nyawa Yosua, berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya. Sementara itu, hal yang meringankan adalah sopan selama persidangan. Belum pernah dipidana dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain. Kemudian memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Kuatmaruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah